lagi dengan podcast sehari dengan aku Feby Dan aku Ica. Hari ini kita bakal kedatangan anime in real life nih, Ca. Wah, maksudnya anime in real life tuh gimana tuh? Karena dia ini sering jadi anime, Ca. Dia udah malang melintang lah di berbagai event nih. Dia tuh sependengaran aku sih ya, Ca, dia kayaknya event tuh udah jadi suhunya lah di event tuh, Ca. Oh, udah jadi suhu ya? Iya. Berapa lama ya dia kira-kira jadi anime gitu? Aduh, aku kayaknya kurang tahu sih. Daripada kita bingung, mending kita panggil langsung aja. Alta! Aduh, sini atau gimana nih? Lumayan jauh sih dari kita, jauh banget ya, tapi ya is okay. Kirain bakal pakai kostum ya kesini ya, biar meriah gitu. Iya. Ya sorry banget ya, aku nggak pakai kostum karena emang aku tuh tadi abis mampir dulu ke event yang aku pengen jadi gue starin besok gitu. Jadi kesini buru-buru juga sih. Jadi ya maaf ya teman-teman, saya jadi pakai baju biasa aja. Oke, nggak apa-apa sih, sebenarnya ya. Kita kan mau Ngobrol-ngobrol santai aja. Oke. Sebetulnya pada penasaran sama nama asli Kak Alta ini nih. Oke, nama asli saya tuh kan Gita Nur Rahman. Nah, nama Alta sendiri tuh disisipan dari nama saya yang Gita dan Alia. Jadi Alnya tuh Alia, taknya tuh Gita. Jadi disambungin gitu jadi Alta biar keren lah. Oke, Alta. Banyak orang yang menganggap cosplay itu bermain jadi orang lain. Tapi kadang justru cosplay membuat kita lebih mengenal diri sendiri ya. Nah, apa sih yang bikin kamu pertama kali tertarik dengan dunia cosplay? Awal-awal sih saya tuh terjun di dunia cosplay itu waktu tahun 2021-an ya, semenjak Covid itu. Awalnya tuh kayak diajak temen dulu tuh ke event, pertama kali di event tuh ada di Cikampek kalau nggak salah. Pertama tuh seperti itu. Jadi kayak awalnya tuh nggak tertarik sih sebenarnya karena saya juga nggak pernah nonton anime juga. Terus kayak masuk ke event tuh kayak ngelihat orang yang pakai kostum tuh kayak lucu-lucu gitu, dan saya juga kayak ikut foto mereka lucu-lucu ramah-ramah. Jadi saya mulai tertarik nih kayak ih ini lucu banget nih kayak cosplay kayak gini-gini, pengen nyobain gitu sih. Oke, berarti pertama kali karena diajak temen ya? Iya. Wah, udah cukup lama juga ya dari Covid. Walaupun sebetulnya kalau melihat dari cosplay yang sebelum-sebelumnya mungkin lebih lama mereka, tapi kayaknya nggak sampai sekarang ya. Kamu lebih menekuni itu hobi atau gimana kira-kira? Itu kayak coba-coba gitu kan, kayak pengen asik-asikan aja gitu ya, kayak nyoba-nyobain kostum-kostum lucu juga. Abis itu ya bisa dibilang hobi sih kalau sebagai cosplay itu. Jadi kayak jadi hobi juga, jadi seru juga, jadi ya seperti itu sih. Oke, kalau boleh tahu karakter pertama yang kamu cosplay itu siapa dan kenapa kamu memerankan karakter itu? Karakter pertama yang saya peranin itu tuh Chisato. Dia tuh dari anime Rothschild, aku tuh lupa ya seperti itu karena itu sudah lama banget ya. Itu saya cosplaynya tuh karena pertama kali tuh emang lucu juga cosplaynya, itu juga kayak simple aja kan, karena kan kata orang-orang tuh bagusan dari yang simple-simple dulu lah, baru kayak yang banyak pernak-perniknya kayak gitu. Oh, jadi si Sato tuh susah nggak sih atau buat dapetin kostumnya dia tuh? Secara kan mungkin macem-macem ya anime, terus apakah kalau misalkan satu tempat tuh pasti nyediain semuanya atau enggak kira-kira? Sebetulnya sih susah ya cari kostumnya Chisato tuh karena Chisato tuh lebih terkenal anime lama soalnya, jadi kayak kan kadang tuh yang anime lama tuh susah ya buat dicari-carinya kostumnya gitu. Jadi saya dapat rekomendasi dari teman kayak ada tuh rentalan yang di IG, rental cosplay itu di Bekasi, jadi saya dapat di situ sih. Oh, berarti ke Bekasi cuma mau rental doang ya? Iya, rental doang. Tapi sebenarnya sih saya nggak tuh kasih kayak mesen seperti itu. Oh. Nanti dianterin lewat JNT. Oh, kamu ada yang mau kamu tanya lagi nggak? Selain jadi Chisato nih ya, kamu pernah cosplay karakter apa aja?
Kebetulan saya sudah banyak sih cosplayin. Dari habis Cisato saya pernah ke Violet Evergarden. Terus setelah itu saya pernah ke Yor yang ada di X Family. Banyak sih. Pernah juga saya ada cosplay Genshin Impact kayak Yae. Terus ada dari Windbreaker kayak Noah kayak seperti itu. Terus dari sebenarnya saya lupa ya, tapi banyak juga. Dan kayak ada juga ya Miko kayak seperti itu sih, banyak. Kamu merasa nggak ada bagian dari diri kamu nih yang nyambung atau mirip sama karakter-karakter yang kamu perankan? Bagian yang nyambung itu tuh saya paling suka waktu pas saya cosplay Nico Robin yang dari One Piece itu. Jadi menurut saya kok Nico Robin tuh kayak cantik juga, terus kayak anggun seperti itu. Jadi saya juga meraninnya juga kayak ikut-ikutan terbawa itunya anggun dan pintar kayak seperti itu, cantiknya juga. Seperti saya paling suka Nico Robin sih. Yang menurut saya tuh emang saya banget lah seperti itu. Tapi kamu jadinya suka dengan itu jadi kebawa ke sehari-hari atau gimana menurut kamu? Karena emang kan kalau cosplay kan lebih kayak meranin karakter ya. Jadi pernah juga terbawa ke kehidupan sehari-hari. Jadi kayak lebih anggun, lebih sopan aja menjadi wanita-wanita girly seperti itu sih. Oke, menurut kamu cosplay membantu kamu mengekspresikan bagian diri kamu yang selama ini mungkin nggak keluar di kehidupan sehari-hari nggak? Bisa dibilang sih membantu banget ya, karena menurut saya pribadi kalau cosplay itu kayak saya tuh lebih menjadi diri saya sendiri. Jadi kayak saya bisa mengekspresikan diri saya. Jadi bisa dibilang tuh kayak kalau cosplay itu kayak emang gara-gara kostumnya bagus mungkin ya. Jadi kepercayaan diri saya tuh lebih menonjol aja di cosplay itu. Terus juga kayak lebih bisa centil karena dari kostumnya juga bagus-bagus, seperti itu bisa dibilang gitu. Ngomong dengan tadi kan kamu udah bilang ya, itu tuh ke bawah lah ya ke sehari-hari gitu. Nah sekarang tuh kita bakal bahas tentang pandangan orang lain nih ke kamu sendiri tentang ke cosplayer ini sih sebenarnya. Ada nggak sih komentar yang paling aneh atau negatif deh selama cosplay itu? Kayak kalau seperti itu kan mungkin orang-orang awam ya yang nggak tahu tentang cosplayer, nggak tahu tentang kayak di Jepangan seperti itu. Mungkin kayak kebanyakan kan kita kalau cosplay kan kayak di luar ya, kayak menyatu juga dengan orang-orang biasa kayak gitu. Mungkin pandangan orang-orang tuh kayak cosplay tuh ini apa sih, terbuka banget kayak gini-gini. Itu juga pernah ada komentar kayak lu cosplay kebuka banget, pengen jual diri kah, kayak gitu. Juga banyak sih komentar-komentar kayak gitu. Juga kayak makeup lu kayak gitu banget kayak Lenong, padahal kan memang kita kan menyesuaikan karakter juga ya, seperti itu. Sebenarnya komentar negatif sebenarnya tuh banyak banget sih, apalagi dari ibu-ibu kan ya, julitan matanya, apalagi kalau ngelihat baju kayak gini, ngeliatnya dari atas sampai bawah kayak gitu loh ya. Sebenarnya emang banyak banget sih kayak gitu. Komentar-komentar negatif itu gimana sih kamu nanggepin hal itu tuh? Kalau saya sih lebih kayak ya udah saya biarin aja, karena dari yang tadi saya bilang kalau saya tuh di cosplay itu biar saya bikin saya percaya diri. Jadi kayak komentar negatif itu ya udahlah ya, yang penting kayak rental gue yang beli, sedangkan kayak mereka cuma komentar negatif aja. Jadi kayak kalau aku sih lebih kayak ya udah biarin aja, kayak komentar negatif kayak gitu doang mah ya udahlah, Lalu aja ya. Seperti itu. Oh sama, setahu aku juga sih ya, kalau misalkan orang sekarang bilangnya dempul lah ya. Kalau dempul tuh kalau di kamera kan nggak kelihatan ya. Justru itu tujuannya ya, iya, biar kelihatan kamera ya. Betul, seperti itu. Sama kalau untuk sebetulnya pasti pakai safety dong kalau cosplay dengan baju yang terbuka. Iya betul. Setahu saya ya. Tapi kamu merasa nggak sih kalau misalkan persepsi yang sebelumnya tuh karena mereka terlalu cepat aja nggak sih untuk menilai kamu seorang cosplayer ini? Ya menurut saya seperti itu sih, karena kan bisa dibilang kan cosplayer kan kesenangan orang-orang ya, jadi kayak bisa jadi hobi seseorang juga. Jadi kayak mungkin bisa dibilang kayak orang-orang yang cosplay juga tuh kayak ya udah buat diri mereka seneng juga, bisa kayak keluar dari zona nyaman dia, ya zona nyaman dia ada di situ gitu sih. Kalau misalkan cosplay itu kamu datang ke event atau gimana?
Ya kebetulan kan terkadang tuh ada ya kayak grup-grup event kayak seperti itu, kayak ngasih tahu tentang iya ada event nih di sini gitu juga. Kadang kan saya juga suka diundang sebagai guest star seperti itu. Jadi kayak banyak sih event-event tuh sebenarnya. Jadi bisa kemana aja datangnya seperti itu. Oh, kalau misalkan di IG juga aktif atau enggak? Kebetulan saya di IG aktif ya, bisa aja ngeliat tuh IG saya yang Gilia itu. Nanti saya cantumin di bawah sini ya teman-teman. Ada di situ foto-foto cosplay saya, jadi bisa kalian lihat. Jadi saya lumayan aktif juga di situ. Nah, kalau misalkan menurut kamu sendiri nih Alta, media sosial kayak Instagram tadi tuh itu tuh membantu kamu atau malah memperbesar tentang stereotip yang tadi itu yang sebelumnya cosplayer itu? Dia tuh membantu kamu untuk lebih mengekspresikan atau kamu malah terjerumus karena stereotip itu? Bisa dibilang sih membantu ya. Jadi kayak kita juga bisa mengenal teman-teman lebih baru juga, kayak bisa kayak ada followers baru juga, bisa teman-teman kayak dari dunia kayak apa namanya orang-orang cosplay juga kan bisa saling follow. Jadi kayak bisa dibilang sih lebih ke membantu daripada menjerumuskan seperti itu. Pernah nggak sih kamu ngerasa kamu tuh harus nyembunyiin identitas kamu nih ya sebagai cosplayer ini di lingkungan tertentu, kayak misalkan tempat sekolah? Sekarang kamu sekolah, kuliah atau apa kegiatannya? Saya kuliah sekarang. Sekarang kuliah ya. Tapi pernah nggak sih kayak yang sebelumnya saya udah ngomongin kayak kamu tuh harus nyembunyiin identitas kamu sebagai cosplayer ini? Terus kenapa sih kamu nyembunyiin identitas kamu sebagai cosplayer ini? Saya pernah menyembunyikan, makanya ada nama Alta itu tuh biar tidak ada yang tahu itu saya gitu. Jadi saya menyembunyikan tuh waktu pertama kali terjun di dunia cosplay gitu. Jadi kalau kan saya tadi bilang orang-orang awam kan tidak tahu ya tentang cosplay jadi seperti itu. Saya juga malah bukan pernah sih memblokir apa namanya keluarga saya juga di IG, di sosmed seperti itu, kayak memblokir teman-teman juga. Jadi kayak apalagi kalau di event event kan suka hari Sabtu Minggu kayak gitu ya. Jadi kadang kalau misalnya ada teman saya yang di event tuh kayak kan kadang kan event suka di mall gitu ya. Jadi kadang kalau ketemu aja pura-pura nggak lihat gitu, suka kayak gitu sih. Oh, berarti kamu pernah lah ya untuk menyembunyikan itu. Kalau sebabnya tuh apa? Sebabnya tuh ya dari yang saya tadi bilang. Jadi kayak saya dulu tuh masih takut tentang persepsi orang, kayak dilihat tuh kayak ngapain sih cosplay, buang-buang duit, ngapain sih cosplay terbuka kayak gitu. Jadi dulu saya kayak masih takut soal omongan-omongan orang yang kayak gitu, seperti itu sih bisa dibilangnya. Jadi saya kayak seperti tadi mengganti nama saya menjadi Alta biar orang-orang tidak tahu saya seperti itu. Tapi sekarang tuh udah semua orang udah tahu lah ya. Iya, sudah tahu karena sudah terbuka saja, saya sudah bisa. Tapi itu jadi masalah atau enggak sekarang tuh? Bisa dibilang sih enggak sih, karena saya juga sudah apa namanya sudah ya udahlah, udah biarin aja omongan orang, karena itu kan sudah lama juga. Jadi makin kesini makin ya udah bodo amat juga, kayak misalnya orang mau ngomongin ya udah biarin aja seperti itu kalau sekarang. Tahu aku nih ya, di cosplay itu kayak ada komunitas-komunitas gitu ya. Nah, ngomongin soal komunitas dan dukungan sosial, setiap orang pasti butuh merasa diterima ya. Apalagi ketika mereka melakukan sesuatu yang beda dari biasanya. Nah, menurut kamu seberapa penting peran komunitas cosplay buat kamu? Sebenarnya sih kayak komunitas kayak gitu sih penting sih ya, karena saya juga biar bisa menambah teman baru juga bisa, biar bisa menambah wawasan baru juga bisa, karena kebetulan juga teman-teman saya juga masuk dari circle saya, jadi suka sering cosplay juga, jadi saya cosplay juga bareng mereka seperti itu. Jadi kayak sebenarnya dukungan sosial juga sangat penting sih agar kita bisa percaya diri juga, karena kan kalau misalnya di event tuh kan emang kadang tuh suka berame-rame banyak orang, jadi seperti itu ya. Menurut saya kalau dari bagian circle atau komunitas itu emang penting biar kita lebih percaya diri juga, biar bisa menampilkan suasana hati yang lebih baik saja seperti itu. Jadi itu membantu lah ya. Membantu. Nah, ada nggak pengalaman emosional nih yang bikin kamu merasa, oh kamu diterima oleh komunitas cosplay itu? Oh pernah, waktu itu tuh saya waktu itu pertama kali kan di cosplay tuh kayak ada itu ya
kayak lomba kompetitif cosplay gitu lah ya, intinya kayak maju ke depan gitu, peragain seperti itu. Jadi saya pernah seperti itu sekali, bukan sekali sih, kayak pertama kali gitu. Kayak itu juga saya deg-degan, tapi di situ tuh emang saya penampilan saya lumayan bagus ya, karena emang banyak juga di komentar juri juga bagus, kayak dari gerakan juga bagus, dari makeup juga bagus. Itu saya bikin berarti kayak saya tuh kayak ih keren banget deh gue, kayak gitu. Kayak makin ke situ makin dipuji tuh kayak cosplay lagi, besok mau apa lagi ya, kayak gitu. Semangat lah ya. Iya, betul. Percaya diri ya. Iya, Percaya seperti diri. itu. Iya, betul. Dan tuh dalam komunitas itu atau sosial media lah, itu tuh ada nggak sih kayak tuntutan untuk sempurna gitu? Terus dari makeup, kostum itu kan tadinya bagus, terus kalau misalkan udah ada stereotip untuk aduh kayaknya kurang nih hari ini, itu kan jadi nggak sempurna lah anggapannya. Itu ada nggak sih tuntutan yang membebani gitu? Bilang sih itu selalu ada ya, karena orang-orang kayak kan bisa dibilang tuh orang-orang yang suka nonton anime kan melihat wujud anime yang seperti itu. Jadi kayak apalagi kalau misalnya banyak tuh kak yang suka kayak diomongin, bahkan pernah ada tuh yang dicaci karena dia tuh cosplayin karakter yang orang suka jadi jelek gitu, kayak apa ya, jadi tuh dia tuh kayak cosplay kurang bagus lah gitu ya? Iya, cosplay tuh kurang bagus lah, kayak ih lu gak pantas cosplay ini, ngapain cosplay kayak gini, kayak gitu. Jadi kayak jadi saya tuh kalau cosplay kayak berusaha semaksimal mungkin untuk benar-benar mendalami karakter juga, dari segi make up, segi kostum, dari pokoknya kayak benar-benar effort. Kayak saya beli lensa mata, terus saya beli kayak stocking, kayak banyak lah kayak begitu sih. Tuntutan tuh pasti ada, tuntutan seperti itu. Bagi orang-orang yang kayak yang pencinta karakternya, dia tuh nggak mau karakter dia jelek karena di cosplayin orang yang nggak ada effortnya, seperti itu. Padahal itu umum ya. Iya. Dan cosplay itu meniru sih, menurut saya ya, itu meniru, Iya, benar, bukan benar. jadi orang, Iya, jadi makanya seperti karakternya. itu. Jadi kayak ya orang-orang seperti itu kayak itu nggak tahu aja. Sebenarnya kita juga berusaha seperti itu, tapi ya namanya orang seperti itu ya. Gimana sih kamu nih nyimbangin antara keinginan buat tampil sempurna sama jadi diri kamu sendiri nih di lingkup sebagai cosplayer ya kan? Itu biasanya terbawa suasana, tapi kamu nyimbangin dirinya tuh kayak gimana biasanya? Bangin diri sama karakter sih harus ya, karena kita juga nggak boleh kehilangan identitas diri kita juga karena terlalu mendalami karakter gitu ya. Jadi takutnya kita juga kehilangan jati diri kita seperti Takutnya itu. tiba-tiba jadi anime. Iya, lo jadi anime langsung gitu kayak isekai seperti itu. Jadi kayak nyimbangin dirinya tuh lebih kayak ya udah kita semaksimal mungkin. Jadi kayak gak usah terlalu over lah. Jadi bisa dibilang tuh kita tuh gak usah ngikutin persepsi orang lain. Kita harus bisa jadi diri kita sendiri juga, walaupun kita meranin karakter anime seperti itu ya, kita tetap jadi diri kita, tampil bisa tampil lebih lebih percaya diri untuk diri kita sendiri seperti itu. Sekali lagi teman-teman, ini bukan jadi anime ya. Iya, bukan teman-teman. Sangat bukan. rawan sekali ya untuk para cosplayer untuk berpindah tiba-tiba jadi anime ya teman-teman. Nanti pindah lagi ke isekai ya. Iya, takut banget. Kamu ada yang mau kamu tanyakan Kak? Kira-kira nih untuk Kak Alta di sini. Udah ngobrol banyak nih ya, tadi bahas-bahas dari identitas, stereotip. Tapi yang penting itu jadi cosplayer itu mengekspresikan ya, Iya, bukan betul. jadi Bukan anime jadi langsung. Iya, teman-teman, jangan jadi anime teman-teman. Iya, Aduh. betul. Bukan jadi anime. Iya, betul. Lalu apa pelajaran yang kamu ambil dari dunia cosplay sejauh ini? Terbesar sih saya bisa meracik-racik makeup ya teman-teman. Jadi saya kayak mencoba makeup yang baru-baru. Jadi kayak style-style makeup. Jadi saya tahu lebih banyak tahu gitu, kayak foundation ini bagus buat ini. Terus kayak jadi saya juga menambah wawasan juga kayak Kalau yang minta rekomendasi nih kayaknya paham banget. iya, ya. betul. Jadi kayak seperti itu. Terus juga saya juga menambah teman-teman juga. Jadi dari teman-teman juga kan kita bisa menambah wawasan juga ya. Jadi dari ilmu mereka dapat di kita, jadi juga seperti itu juga. Saya juga bisa dibilang lebih percaya diri karena cosplay itu. Jadi bisa mengekspresikan diri saya, bisa dibilang seperti itu. Jadi yang dulunya saya tuh orangnya tertutup, jadi semenjak ikut cosplay tuh jadi ceria, jadi ikutan terbawa ceria seperti itu sih. Tapi tanpa mengorbankan jadi diri asli ya. Iya, tidak.
Karena saya juga cosplay ya terbukanya tanpa mengikuti persepsi orang, jadi kayak yang nggak dapat tuntutan juga. Jadi kayak walaupun ada tuntutan, jadi saya nggak terlalu gituin karena emang saya ya udah jadi Suka aja ya? iya jadi diri saya sendiri tanpa tuntutan orang lain seperti itu. Elka, boleh dong tips and triknya buat temen-temen di sana yang mau memulai cosplay tapi masih Malu. takut dinilai orang? Oke, bisa dibilang tuh kita tuh emang harus jadi diri kita sendiri teman-teman. Jadi kayak walaupun kita takut pandangan orang lain, takut dinilai jelek atau kayak gimana, ya udah kita enjoy aja dengan semuanya. Jadi kita bisa dibilang cosplay itu jadi bagian hobi kita saja. Jadi tapi terserah teman-teman ya, itu pengen mendalami atau gimana. Tapi kalau tips saya, kalian jangan terlalu menekan diri kalian untuk menjadi sempurna kalian, karena kalian tuh bukan menjadi anime. Sekali lagi, kalian tuh hanya cosplay. Jadi cosplay itu tuh bukan menghilangkan jati diri kalian, tapi malah harusnya menambah jati diri kalian menjadi lebih baik lagi. Seperti itu teman-teman. Terima kasih banyak ya Kak Alta. Obrolan kita kali ini tuh bener-bener insightful ya, dan banyak membuka perspektif baru nih. Iya, terima kasih juga untuk Kak Febi dan Kak Ica dan rekan-rekan tim yang sudah mengundang saya ke acara besar ini. Terima kasih yang Iya. besar banget nih kayaknya nih. Iya, saya juga gak expect ya dia diundang ke acara ini, karena kemarin tuh manajer saya tuh sempat ngelor-ngelor katanya, lo nih diundang nih ke podcast ini nih. Wih, kayak gitu katanya tuh. Jadi saya dengan mau diapain nih, gue mau diapain kayak gitu. Kita nggak ngapain. Iya, jadi kayak kakak di sini baik-baik teman-teman. Jadi saya juga bisa ngasih wawasan dan bisa ngasih pengalaman baru untuk teman-teman yang pengen terjun di dunia cosplayer seperti itu. Ya sekali lagi terima kasih ya Kak udah mengundang saya seperti itu. Kamu Ca, ada nggak yang mau ini ucapin? Nggak ada. Teman sekalian. Nggak ada. Nggak Oh, ada. teman Oke, sekalian jadi semuanya cukup ya. Punya teman-teman sekalian, makasih ya kalian udah nonton ini sampai selesai. Hope you have a great day. Dadah.